Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, para pemirsa dimanapun Anda berada dari Sabang sampai Merauke. Kembali lagi bertemu dengan kami, Wali Murid 01, yang pada kesempatan kali ini kami akan mengulas tentang beberapa pilihan opsi ujian nasional Bapak Ibu, para pemirsa semuanya. Jadi ada kemarin sempat saya coba utak-utik ada ketemu tiga opsi yang coba saya pribadi tawarkan ini ya. Coba Bapak Ibu nanti reaksinya seperti apa. Ada tiga opsi. Ini di video ini saya jelaskan opsi yang pertama dulu ya, Bapak Ibu. Besok bisa video yang kedua sama yang ketiganya, yang opsi kedua sama ketiganya. Baik, opsi yang pertama ini, ujian nasional itu dilakukan seperti saat kita dulu, Bapak Ibu, saat kita sekolah dulu. Jadi ujian nasional ini saklek mutlak untuk kelulusan. Jadi kelulusan siswa itu ditentukan oleh ujian nasional ini. Dan untuk mendaftar PPDB-nya juga menggunakan hasil ujian nasional ini. Nilai ujian nasional digunakan untuk mendaftar ke jenjang yang lebih tinggi, misalkan dari SD ke SMP, SMP ke SMA. Berdasarkan hasil ujian nasional ini Bapak Ibu. Nah, sistemnya gimana ujian nasional ini? Sistemnya ya seperti kembali kayak dulu, jadi menggunakan LJK, lembar jawab komputer. Jadi seperti kayak dulu lagi. Karena kalau dibikin seperti sekarang pakai CAT, nggak memungkinkan karena jumlah sekolah dan anak didik kita juga banyak. Untuk diadakan ujian serentak memerlukan komputer yang terlalu banyak kayaknya Bapak Ibu, dan kemampuan sekolah untuk menyediakan itu berbeda-beda, ada yang nggak bisa juga, apalagi yang di daerah pedalaman atau di daerah pedesaan-pedesaan itu sangat sulit untuk pengadaannya. Nanti mungkin bisa untuk jangka panjang, beberapa tahun yang akan datang mungkin bisa pakai sistem CAT kayak tes CPNS itu. Untuk sementara pakai model lama yang pakai lembar jawab komputer itu masih masih memungkinkan, Bapak Ibu. Nah, apa keuntungan sama kekurangannya? Kelebihan dan kekurangannya dari sistem yang ujian nasional murni yang digunakan untuk kelulusan dan juga untuk mendaftar ini, Bapak Ibu para pemirsa sekalian. Untuk kelebihannya, jadi pada saat ada ujian nasional ini, mau nggak mau, suka nggak suka, putra-putri kita pasti belajar untuk menghadapi ujian nasional. Efeknya apa Bapak Ibu pada saat putra-putri kita sibuk dan mulai disibukkan dengan belajar? Kualitas putra-putri kita meningkat karena dia belajar, belajar dan belajar untuk menghadapi ujian nasional. Mohon maaf kalau sekarang lebih banyak cuek untuk para murid ini, nanti yang penting juga lulus, ah biarin aja nanti juga naik kelas. Nah itu, pada saat ada ujian nasional, kata-kata itu nggak ada. Mau nggak mau, suka nggak suka, pasti mereka belajar. Karena ketakutan, satu, tidak lulus, dua, bisa jadi nanti untuk mendaftar ke sekolah yang dituju tidak diterima. Yang pertama itu. Yang kedua, yang jelas untuk PPDB-nya tidak seribet sekarang. Untuk pendaftaran putra-putri kita yang masuk ke SMP maupun ke SMA tidak ribet seperti sekarang. Tinggal kita antar anak, bawa formulir pendaftaran dan persyaratan yang lainnya, masuk ke sekolah yang tempat pendaftaran, sudah mereka melakukan administrasi sendiri. Itu keuntungan yang kedua. Nanti yang ketiga ini, kualitas pendidikan kita akan meningkat Bapak Ibu, keuntungannya. Mau nggak mau nanti pada saat mendaftar sekolah akan ada grade lagi.
favorit satu, favorit 2, sekolah favorit 3. Mau nggak mau akan terjadi seperti itu. Nanti karena pada saat mendaftar itu, siswa kayak kita dulu Bapak Ibu, jadi diberi 3 pilihan. Pilihan pertama mendaftar di SMP A, pilihan kedua di SMP B, pilihan ketiga di SMP C. SMA juga gitu, seperti itu, ada 3 pilihan. Nanti pada saat nilai, misalkan nilai si anak ini masuk ke pilihan pertama, ya otomatis masuk. Pada saat nggak masuk, dia akan turun, masuk di sekolah B dengan nilainya yang lumayan tinggi. Akhirnya pada saat nggak masuk di sekolah A, pasti nilainya tinggi masuk di sekolah B. Nanti begitu juga yang sekolah C. Pada saat yang mendaftar nilainya terendah di sekolah B ini nggak bisa masuk di sekolah B, pasti akan diterima di sekolah C dengan nilai, jadi nilai tertinggi. Nanti ada grade lagi nilainya. Seperti itu Bapak Ibu, sistem grade ya. Nanti akan ada sekolah unggulan. Terus untuk kelemahannya sendiri Bapak Ibu, tidak kita pungkiri dengan kondisi sistem pembelajaran yang sudah seperti sekarang ini, kekhawatiran orang tua pada saat anaknya menghadapi ujian nasional, ketakutan anaknya tidak lulus. Itu yang menjadi momok saat ini pada saat diadakan ujian nasional. Karena sudah beberapa tahun ini hilang ujian nasional. Pada saat dihadapkan ujian nasional lagi, mereka adaptasi lagi karena mereka belum, yang sekarang di SMP mungkin pada masuk SMP dulu tidak ada ujian nasional. Jadi akan apa ya? Akan kaget putra-putri kita. Itu resikonya, yaitu untuk kekurangannya ditakutkan. Orang tua itu pasti putra-putrinya takut kalau tidak lulus dengan sistem ini ya, sistem opsi yang pertama ini Bapak Ibu. Terus kelemahan yang kedua, dengan sistem mendaftar PPDB-nya dengan menggunakan nilai ujian nasional, zonasi hilang. Jadi anak-anak putra-putri kita yang domisili atau tinggal di dekat sekolah A, bisa jadi nggak bisa diterima di sekolah A itu. Harus agak jauh. Tapi ini bisa dieliminir Bapak Ibu, dengan catatan putra-putri Bapak Ibu nilainya tinggi. Kalau sudah punya nilai tinggi, mau sekolah di mana saja, mau di dekat rumah, pasti diterima. Nggak harus pilihan pertama itu sekolah A. Bisa jadi, ambil aja pilihan pertama sekolah C, karena dekat dengan rumah. Kalau nilainya tinggi, ya nggak apa, pasti jelas masuk. Nggak perlu jalur zonasi, asal nilainya tinggi bisa masuk di sekolah manapun Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Ini opsi yang pertama Bapak Ibu, bisa untuk sebagai gambaran ya, ujian nasional nanti misalkan diterapkan pada saat Pak Menteri nanti memutuskan opsi seperti yang saya sampaikan ini, kita harus siap dengan segala kelebihan dan kekurangannya yang seperti saya sampaikan tadi. Dan kita harus siap menghadapi ini sebagai orang tua. Baik, sekian dulu untuk video kali ini Bapak Ibu. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan, dan mungkin ada opsi-opsi yang lain dari Bapak Ibu bisa disampaikan melalui kolom komentar. Nanti bisa kita bahas lah di video-video berikutnya ya Bapak Ibu. Baik, sekian dulu, semoga video ini bermanfaat. Akhirul kalam, mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.